Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, pembahasan tentang bab selanjutnya itu bab yang ke-20. Fi fadilatil istighfar, menjelaskan tentang fadilah, keutamaan istighfar dalam kitab Lubabul Hadis karangan Al-Allamah Al-Fadil Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, amin amin. Para pemirsa rahimahullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunub al-istighfar. Ada sebuah keterangan Nabi yang mengatakan likulli da'in dawa'un, dalam setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'u dzunub al-istighfar, adapun obatnya hati, obatnya beberapa dosa, al-istighfar, yaitu minta ampunan kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga ada keterangan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in khilyatun wa khilyatun dzunub al-istighfar. Setiap sesuatu itu pasti ada khilyah, ada sebuah perhiasan. Wa khilyatun dzunub al-istighfar, adapun perhiasannya dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bukan saya mengatakan bahwa dosa itu adalah sebuah perhiasan, tapi pasangan dalam melakukan perbuatan dosa adalah al-istighfar, minta ampun kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faran minaz zahabi. Barang siapa yang minta ampunan kepada Allah, ghafarallahu lahu, Allah pasti akan mengampuni. Wa in kana faran, walaupun orang tadi adalah orang yang lari dari mana? Minaz zahab, orang yang lari dari perang yang sangat ramai. Kalau dalam makna kitab, minaz zahabi saking rupeknya perang. Lari dari rupeknya perang adalah perbuatan yang termasuk perbuatan dosa besar. Tapi barang siapa yang melakukan hal tersebut, terus beliau minta ampunan, minta maaf, beristighfar kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis lagi dari Nabi, ma asyarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Tidak dianggap orang yang selalu melakukan dosa, tidak dianggap sebagai orang yang istiqomah melakukan dosa, man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Ini salah satu hadis dhaif, tidak bisa dijadikan sebuah hujah. Tapi ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan bahwa barang seseorang yang istighfar, minta ampunan kepada Allah, ma'asyarra, tidak dianggap orang yang istiqomah, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wa in ada fil yaumi sab'ina marratan, walaupun orang tadi dalam satu hari mengulangi perbuatan dosa tadi sampai 70 kali di setiap harinya. Ketika dia mau istighfar, minta ampunan kepada Allah, dia beristighfar dengan sungguh-sungguh, orang tersebut tidak dianggap sebagai orang yang beristiqomah dalam melakukan dosa. Tapi ya kita harus paham bahwa yang dimaksud dengan istighfar di situ adalah istighfar dengan kesungguhan hati, bukan hanya lisan yang mengucapkan astaghfirullahaladzim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu lahu fa huwa laha kafaratun. Barang siapa yang minta ampunan
ba'da dzunub, setelah dia melakukan perbuatan dosa, ghafarallahu lahu wa huwa laha kafaratun. Maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Ketika seseorang sudah melakukan dosa, dia bertaubat, istighfar, minta ampunan kepada Allah, ghafarallahu lahu. Allah mengampuni orang tersebut. Bahwa laha kafaratun. Dan istighfar dengan sungguh-sungguh dari orang tersebut terhadap dosa yang dia lakukan, kafaratun, sebuah balasan dalam melakukan dosa. Ya, dosa tadi bisa diampuni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan ada dawuhnya Nabi yang lain, idza kasura ala ahadikum ad-dzunub, ketika seseorang itu punya dosa yang banyak, falyatlubil maghfirah, maka mintalah ampunan, bil istighfari, dengan cara apa? Ya, dengan cara membaca istighfar, baik lisannya juga hatinya minta ampunan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan Nabi yang lain, idza kasurat ad-dzunub, idza kasurat dzunubu ahadikum, ketika dosa salah seorang dari kamu semua itu sudah banyak, fal yastaghfirillah, maka minta ampunlah, minta ampunan terhadap Allah. Al istighfar ya'kul dzunuba kama ta'kulun naru al hataba al yabisa. Karena sesungguhnya minta ampun terhadap Allah dengan sungguh-sungguh, ya'kul dzunuba, bisa menghabiskan dosa-dosa, kama ta'kulun narul hataba al yabis, seperti halnya menghabiskannya api terhadap kayu yang kering. Kita manusia adalah mahalul khata' wa nisyan, dan sudah sewajarnya manusia adalah orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka sebaiknya di bulan suci ini berbanyaklah kita minta ampunan kepada Allah. Minta ampunan dengan kesungguhan, tidak hanya dengan lisan, tapi dengan hati kita. Bahwa betul-betul kita mengakui kita adalah manusia yang lemah, manusia yang banyak melakukan dosa, dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqala sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Banyaknya seseorang dalam minta ampunan kepada Allah, minta ampunan dengan kesungguhan, tajlibur rizqa, bisa menarik, bisa membuat rezeki kita itu menjadi rezeki yang banyak, yang barokah, yang bisa menjadikan kita lebih dekat terhadap Allah. Maqala sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi yang lain, aksiru minal istighfar, faman akthara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Aksiru minal istighfar, perbanyaklah beristighfar, minta ampunan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan. Barang siapa yang memperbanyak dari istighfar, memperbanyak minta ampunan kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan. Allah akan membuat sebuah jalan dari ghammin, dari rasa sumpah, wa hammin, dan juga rasa susah, kesusahan yang ada di hati, kesumpahan yang akan di hati. Dengan kita memperbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah, Allah akan memberikan sebuah jalan keluar. Bukan
kita yang bisa memberikan jalan keluar, tapi Allah lah yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan jalan keluar dari Allah? Perbanyaklah beristighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki pada orang yang memperbanyak istighfar min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kita perhitungkan, dari jalan yang tidak pernah kita pikir-pikirkan. Tapi Allah punya jalan rezeki. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang memperbanyak istighfar. Tidak hanya dari lisan, tapi dari betul-betul dari hati. Pengakuan diri kita terhadap butuhnya kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mendapatkan farajah, jalan keluar dari kesusahan yang ada, dan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, yang barokah fid dunya hatal akhirah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, selamat melakukan berbuka puasa. Semoga puasa kita menjadi puasa yang betul-betul puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mendapatkan ampunan dari Allah karena puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.